Saya akan berikan pertanyaan kepada Anda di sini. Setelah saya selesai memberikan pertanyaan, silakan Anda pegang alat yang ada di bangku Anda masing-masing. Lalu tekan 1 untuk pilihan pertama, 2 untuk pilihan kedua, 3 untuk pilihan yang ketiga. Nanti akan saya berikan waktu untuk Anda berpikir sejenak sebelum menjawab, karena pertanyaannya cukup penting dan sangat pribadi. Pertanyaannya adalah, Anda melihat istri sahabat Anda berselingkuh. Apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama pilihannya adalah memberitahukan sahabat Anda. Yang kedua, diam saja untuk menghindari konflik dalam keluarga mereka. Dan yang ketiga, diam saja karena siapa tahu Anda akan membutuhkan bantuannya mungkin di masa depan, begitu Pak ya. Saya persilahkan Anda untuk berpikir dan memilih, dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda semua yang sudah menentukan sebuah pilihan penting hari ini. Pak Mario, ya, berkaitan dengan resiko, kalau begitu setiap hari kita menjalani hidup, kita bertemu dengan begitu banyak orang, ya. Lalu kita pun mengambil resiko untuk memilih jenis hubungan seperti apa dengan orang tersebut. Super. Entah itu di bisnis, entah itu dalam pernikahan, apapun. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengenali sekeliling kita agar manajemen risk kita lebih baik, Pak? Oke, caranya adalah kita baca. Perintah untuk membaca itu juga membaca kehidupan, dan contoh terbaik dari perilaku kehidupan dalam kehidupan adalah pada wajah orang. Ya, kalau begitu kita izinkan saya, sahabat Indonesia yang super, untuk meminta 4 sahabat kita untuk tampil ke depan. Kita pilihkan yang wajahnya bisa mengajarkan banyak hal kepada kita. Ya, yang pertama saya bisa minta Ibu untuk hadir kemari, silakan. Lalu ya, ini dia yang kedua, silakan Bapak. Mas Uli siap dengan wireless mic ya. Satu lagi, mana tadi yang saya lihat sudah pilih? Itu dia. Satu, silakan Pak. Lalu ada seorang ibu tadi saya lihat khas sekali wajah. Ya, ini dia. Silakan. Lima. Silakan. Ibu di sana, Bapak di sana. Ya. Kemanakah gerangan Mas Uli? Hadir, Pak. Oke. Ya. Tolong Bapak sebutkan nama Anda. Nama Anda siapa? Rokimin. Pak Rokimin. Ajeng. Ibu Ajeng. Riki. Ibu Riki dan Pak Riki. Dan Ibu Windy. Ibu Windy. Dan Ibu Windy, Pak. Windy. Sahabat Indonesia yang super, wajah kita, cara kita berdiri, warna pakaian kita, bagaimana cara kita mengenakan, itu diperhatikan orang. Termasuk saya sekarang, termasuk Mas Uli. Banyak orang yang bertanya, kenapa sih orang kok tidak menghormati saya? Apa yang salah di saya? Dia mungkin tidak sadar, dia sering pakai celana terbalik. Misalnya saja, seperti itu ya, ekstrimnya. Nah, berarti ada yang kita beritahukan kepada orang lain dengan cara kita tampil. Yuk, nanti kita lihat 2 hal. 1, pendapat Anda tentang tampilan teman-teman kita ini. Dan 2, apakah betul mereka begitu? Karena banyak orang menjadi korban dari salah pendapat. Kita lihat, apakah ada orang di sini yang kalau mendengar satu kabar buruk atau fitnah atau tuduhan yang akan berlaku lebih anggun, ada? Ada. Yang lambat bereaksi, berpikir lebih hati-hati, ada? Yang mana? Ibu Windy, bagus. Nah, di mana, siapa yang lebih mudah melihat dirinya sebagai korban? Ada? Ada? Ya? Ya, selalu kok aku yang disalahkan sih, kok aku yang disalahkan. Ada yang begitu ya. Lalu ada satu yang khawatir sekali dinilai orang. Ya, siapa mana? Ini Anda perhatikan bagaimana dia bereaksi untuk penilaian itu. Oke, karena dia ingin tampil rapi, ingin tampil baik, dan dia sensitif sekali terhadap pendapat orang kepada dirinya.
Ada yang agak sulit dinasehati nggak? Dia saja ketawa kan? Berarti dia sudah menduga. Tapi ini tipe yang berpendapat kuat dan tidak mudah menerima pendapat orang lain sebelum dia melawan, memberikan argumentasi. Yang mana orangnya? Itu dia. Ya. Lihat. Nah, kalau Anda mau jualan sesuatu yang gampang dibeli dengan cara memaksa, menjual kemana? Ajeng. Nah, yang Anda tugaskan untuk menjual siapa? Itu dia. Lihat itu. Kalau Anda ibunda dari Ibu Ajeng mau menitipkan ke induk semang di kos. Ini satu kos yang pertama, ini kos yang kedua. Anda titipkan ke yang mana? Ke ibu. Kenapa? Lebih ngurus. Ini sangar. Lihat, kita itu memiliki penilaian terhadap orang lain. Nah, sekarang kita dengarkan mikrofonnya. Ya. Pak, apakah Anda sering harus berbantah dengan teman? Kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang atau sering? Kadang-kadang sering. Kadang-kadang sering. Berikan ke Ibu Windy, ke Ibu Windy. Ibu Windy, oke. Ibu, apakah Ibu sering dimintai nasihat oleh orang? Iya, Sering ya. Memang Ibu sering dimintai nasihat. sering. Mengapa? Saya nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu juga ya, tetapi pembawaan Ibu, cara Ibu membawakan diri, membuat orang merasa lebih mudah untuk menceritakan sesuatu yang private, yang tidak akan diceritakannya ke orang lain. Iya. Super sekali. Itu kita berikan tepuk tangan. Coba tanyakan ke Pak Riki. Pak Riki, apa cita-cita Anda? Pengusaha. Jadi? Pengusaha. Pengusaha apa? Bidangnya masih belum tahu sih. Apa itu? Bidangnya masih belum tahu. Bidangnya masih belum tahu. Pengusaha. Akan berhasil di sana nanti? Pasti. Pasti. Ini loh, orang bisa pasti berhasil di bisnis yang dia tidak ketahuinya. Ibu Ajeng, apa konsep seorang pria sebagai suami yang gagah berani itu seperti apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Berarti banyak pria yang selama ini tidak bertanggung jawab kepada dia. Bertanggung jawab itu maksudnya apa, Ibu? Ya, nafkahin keluarganya. Good, apalagi? Rela berkorban buat keluarganya. Rela berkorban keluarganya. Satu lagi. Bukan. Udah cukup. Udah dua doang. Ibu Ajeng agak takut meminta. Agak takut meminta. Biasanya orang yang agak takut meminta sering ditolak. Betul, betul. Itu sebabnya kalau Anda melihat orang yang sulit meminta, kita harus lebih berkasih sayang. Karena mungkin di lingkungannya dia tidak begitu didengarkan atau sering ditolak. Nah sekarang, kalau ada kelebihan kasih sayang di hati Anda, di antara 4 orang ini, siapa yang Anda akan kasihi lebih banyak? Siapa? Ibu Ajeng. Oke. Yang Anda biarkan cari makan sendiri yang mana? Yang itu ya? Oke ya. Dan lihat, kalau kita perhatikan saudara-saudara kita, mereka membawa sebagian dari sifat kita. Itu sebabnya kita mudah mengenali. Contohnya ya, ada sifat beliau di saya, itu ngeyelan, sulit diberitahu. Meskipun nanti menurut, tapi pertama kali reaksinya enggak apa-apa, begitu. Meskipun nanti menurut. Di sini ada sifat saya yang merasa bahwa kenapa sih Tuhan kok orang-orang yang tidak jujur kau jadikan pemimpin? Kenapa orang-orang yang tidak amanah justru kau buat kaya? Tuh. Yang di sini juga mewakili kebingungan-kebingungan saya. Ya, meskipun saya masih 53 tahun, tetapi untuk cita-cita saya sangat muda. Saya sangat tidak tahu apa yang saya lakukan. Tetapi seperti dia juga, saya akan melibatkan diri dalam pergaulan yang baik supaya ketularan pengetahuan. Yang di sini juga ada kebijakan saya. Setiap kali saya lihat orang lebih menderita daripada saya lebih damai. Lebih tenang. Lebih bersyukur, oh Tuhan memuliakan aku.
Itu sebabnya saya bisa menurunkan tempo bicara saya kalau yang datang kepada saya itu sedang sakit hatinya. Setiap orang mewakili sikap-sikap kita juga. Maka mudah bagi kita mengenali orang kalau kita mau melihat sebagian dari diri kita ada pada orang lain. Begitu. Super sekali Pak Mario. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way.